Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Firyansyah dengan NIM 06021282530057. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menuntaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah retorika. Yang terhormat, Ibu Ernalida SPD MPhD PhD, serta Ibu Halida Nuzula MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika kelas Indralaya. Teman-teman sekalian, di sini saya angkat memaparkan materi tentang hidroponik, pertanian masa depan. Hidroponik sendiri merupakan perkembangan teknologi di bidang pertanian. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana pertanian tanpa menggunakan tanah dan juga dapat dilakukan di lahan yang sempit, tetapi tetap mendapatkan hasil yang optimal dan juga lebih bersih? Itu semua hidroponik, teman-teman. Hidroponik sendiri merupakan lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, tetapi sebagai penggantinya menggunakan air yang telah diberi larutan nutrisi. Selanjutnya, jenis-jenis metode hidroponik. Metode yang pertama adalah metode NFT atau Nutrient Film Technique. Di metode ini, kita meletakkan akar tanaman ke air yang dangkal. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode DWC atau Deep Water Culture. Nah, di metode ini, kita membutuhkan media tambahan, yaitu media padat, contohnya seperti pasir, apung, dan juga gumwood. Dan yang terakhir adalah metode drip systems atau metode irigasi tetes. Di metode ini, kita meneteskan air yang telah diberi larutan nutrisi secara langsung ke akar tanaman. Di metode ini, kita membutuhkan aplikator tambahan, yaitu selang, pipa, dan juga penetes. Selanjutnya, keunggulan dari hidroponik. Yang pertama, ramah lingkungan karena tidak membutuhkan pestisida secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan, dan juga hidroponik ini kebanyakan menggunakan sampah yang telah didaur ulang untuk dijadikan pot tanaman. Yang kedua, tanaman tumbuh cepat karena nutrisi yang diberikan itu optimal dan juga akan menyerap air secara maksimal, dan juga tanaman ini tidak perlu lagi mengeluarkan energi secara berlebihan untuk mencari nutrisi. Jadi, tanaman yang menggunakan sistem hidroponik ini akan tumbuh lebih cepat. Yang ketiga, perawatan yang praktis. Karena kenapa? Karena kita tidak perlu mencampur tanah dan juga yang lainnya. Kita hanya berfokus pada pemberian nutrisi dan juga air yang optimal. Selanjutnya, dapat dibudidayakan di luar musim. Karena di sini hidroponik ini tidak bergantung pada cuaca dan juga musim. Dan juga hidroponik ini lingkungannya dapat kita atur. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Di setiap inovasi pastinya juga ada tantangan, tetapi di sini saya sudah memberikan solusi untuk tantangan-tantangan tersebut. Tantangan yang pertama, investasi yang mahal. Kita dapat memulai dari jangka kecil atau dari skala kecil. Kita dapat mulai membeli starter kit yang telah beredar di loka pasar Indonesia. Nah, yang kedua, ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik yang sulit. Kita dapat mengaplikasikan metode deep water culture karena metode itu merupakan metode yang paling praktis dan juga yang paling mudah saat diaplikasikan untuk sistem hidroponik ini. Yang ketiga, ketergantungan listrik dan juga sistem. Kita dapat menggunakan UPS atau timer listrik, teman-teman, agar tagihan listrik kita itu tidak membengkak saat melakukan hidroponik ini di rumah kita. Dan yang keempat, pengawasan nutrisi dan juga pH yang harus konsisten. Kita dapat menggunakan nutrisi siap pakai yang sudah ditakar nutrisi-nutrisinya. Dan juga kita dapat menggunakan pH meter, yang dimana pH meter itu kita dapat mengetahui tingkat keasaman dari nutrisi, dari larutan nutrisi, agar tanaman kita itu dapat menyerap unsur hara dengan lebih baik. Selanjutnya, kenapa harus hidroponik? Hidroponik itu mengefisiensi air. Karena kenapa? Karena lingkungan hidroponik itu terbatas, jadi air yang diberikan tidak akan menyebar ke lingkungan sekitarnya. Yang kedua, hasil panen tinggi dan juga konsisten. Karena nutrisi yang diberikan itu optimal dan juga terkontrol, pastinya hasil panen dari
sistem hidroponik ini akan lebih tinggi dan juga konsisten. Yang ketiga, bisa dilakukan di ruang sempit. Karena hidroponik tidak menggunakan tanah, jadi kita dapat memulai hidroponik ini di lingkungan rumah kita, teman-teman. Contohnya di ruangan sempit seperti balkon, juga pinggir-pinggir jendela, serta halaman rumah. Dan yang terakhir, risiko hama dan juga penyakit lebih tinggi. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, karena hidroponik ini tidak menggunakan tanah, tetapi nutrisi dan juga air yang diberikan itu bersih dan juga berkualitas, maka akan meminimalisir risiko hama dan juga penyakit. Yang selanjutnya, hidroponik di masa sekarang. Hidroponik di masa sekarang sudah banyak dikenal orang dan juga sudah populer di kalangan petani-petani, serta banyak juga petani yang telah mengaplikasikan hidroponik ini di kebun-kebunnya. Yang pertama, hidroponik sudah menggunakan smart farming berbasis IoT atau Internet of Things. IoT ini menggunakan sensor pH, nutrisi, dan juga cahaya otomatis. Yang kedua, pertanian di perkotaan. Kita dapat mengaplikasikan hidroponik ini di perkotaan, teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang namanya pertanian itu hanya di desa, tetapi pertanian sekarang sudah dapat dilakukan di perkotaan. Contohnya, kita dapat melakukan hidroponik ini di dinding-dinding pinggir jalan secara vertikal. Jadi, jalanan dan juga perkotaan itu akan lebih hijau. Yang ketiga, home growing. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat memulai hidroponik ini di rumah kita sendiri. Contohnya di balkon, di pinggir-pinggir jendela, dan juga di halaman rumah. Karena tidak membutuhkan tanah, jadi kita tidak perlu lahan yang luas untuk memulai hidroponik ini. Dan yang terakhir, hidroponik ketahanan pangan nasional. Karena kenapa? Apabila kita lihat lebih luas lagi, karena juga hidroponik ini tidak bergantung pada musim dan juga cuaca, maka dia akan tetap panen dan juga panennya itu akan tetap maksimal, yang dimana pemasukan dari panen-panen sayuran itu akan lebih memaksimalkan ketahanan pangan nasional kita dan juga meminimalisir impor. Baiklah, kita telah sampai di penghujung presentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya berikan di presentasi hari ini, menurut saya hidroponik merupakan sistem pertanian yang paling baik untuk dilakukan di zaman sekarang. Terlebih lagi, petani-petani dapat mengaplikasikannya di kebun mereka. Dan juga, hidroponik ini mengefisiensi air dan juga tidak menggunakan tanah. Serta, hidroponik ini dapat mengoptimalkan hasil-hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.